Kita melihat kondisi suku bunga saat ini, BI masih mempertahankan suku bunga dan juga banyak investor yang percaya kalau suku bunga tinggi ini sudah berada dalam fase akhir begitu. Artinya di second half 2024 ada potensi The Fed ini juga akan memangkas suku bunga acuannya. Anda lihat seperti apa efeknya bagi pasar keuangan kita? Ya betul, jadi kemarin RDG BI dari Gubernur BI sendiri Pak Peri Warjio juga menyatakan untuk memutuskan menahan suku bunga lagi di angka 6%. Terakhir kemarin di Oktobernya itu ada kenaikan 25 basis point ke angka 6% dari 5,75%. Kalau kita cermati sebetulnya untuk angka 6% ini belum bisa dipastikan secara fix gitu ya bahwa ini akan menjadi terminal rate atau puncak dari kenaikan suku bunga sebelumnya gitu ya. Jadi masih ada tendensi untuk kita lihat lagi data ekonomi nanti secara global seperti apa, kemudian pertumbuhan ekonomi khususnya dari The Fed sendiri ya, Bank Sentral US, apakah akan mulai ada nada-nada kemudian hawkish kembali atau tidak, kemudian kita cermati juga inflasi dari US sendiri seperti apa, kemudian juga data ketenaga kerjaannya, jobless claim gitu ya, baik itu yang initial maupun yang continuing, kita cek lagi apakah memang sudah terus melandai mendingin atau tidak. Ketika semua masih dalam keadaan memanas, kemudian juga di Timur Tengah ya, kemudian di Timur Tengah sendiri kan ada kondisi geopolitik yang saat ini masih cukup panas, yang itu juga akan berhubungan dengan harga minyak dunia, berhubungan dengan inflasi pada akhirnya. Ketika semua masih dalam kondisi yang masih cukup panas, masih cukup belum cukup stabil gitu ya, maka ada tendensi untuk The Fed naikin suku bunga, kita pun berpotensi juga mengikuti. Jadi tapi untuk saat ini kalau kita cermati kan The Fed sendiri 5,25 sampai 5,50%, berarti selisihnya kurang lebih sekitar 50 basis poin dengan kita. Dengan kondisi seperti ini, para investor mencermati saat ini masih cukup baik, relatif baik. Kemudian kalau kita cermati untuk data-data capital inflow, SBN, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI, kemudian hasil lelang perdana, Sekuritas Falas Bank Indonesia atau SVBI juga itu bahkan di atas target, di atas dari 200 juta USD. Jadi semua relatively bagus, capital inflow juga terjadi, sehingga so far investor ini masih relatively sesuai ya ekspektasi mereka. Karena polling terakhir pun yang kami himpun dari 13 instansi, 10 menyatakan ditahan suku bunga. So basically investor dan para ekonom, para analis juga sepakat bahwa ini masih sesuai dengan ekspektasi. Baik, kita akan coba tanyakan kepada Pak Fikri. Pak Fikri, kalau menurut Anda seperti apa? Apakah ini yang mempengaruhi aset-aset keuangan kita di dalam negeri, apalagi kalau dibandingkan dengan negara-negara peers? Oh iya, tentunya Mbak Aneka. Karena memang seperti yang dikatakan oleh Pak Revo sebelumnya bahwa semua kondisi global tentunya juga berpengaruh terhadap Indonesia, begitupun juga dengan fundamental Indonesia ya. Kalau dari global mungkin The Fed akan jadi perhatian utama, tetapi pada saat ini ada bad news yang jadi good news, di mana kalau kita lihat continuing jobless claim, walaupun initial jobless claim secara mingguan kemarin di pekan ini mengalami penurunan, tapi untuk 4 week jobless claim atau continuing jobless claim-nya sudah mengalami peningkatan ya. Kalau di rata-rata di 2022 ada 1,4 juta, sekarang di 2023 sudah mulai 1,7 juta. Terus unemployment rate mereka juga sudah mulai naik di tahun 2023 ini dari 3,8 ke 3,9%. Nah, ini yang bikin ada kekhawatiran resesi di US. Dan pada saat resesi tentunya kekhawatiran pada saat cost of fund-nya naik akan semakin memberatkan perekonomian mereka. Dan ini yang membuka kemungkinan penurunan Fed rate pada saat ini. Kalau kita melihat dari FedWatch Tools misalnya, ada Fed probability yang turun 25 basis point yang diperkirakan oleh 26,9% investor ya di Maret, dan setidaknya di median Mei ada ekspektasi yang lebih besar akan ada penurunan 25 basis point dari The Fed. Saya pikir mungkin itu akan jadi salah satu dorongan untuk Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga acuan, dan di saat yang sama pada saat penurunan The Fed kita juga lihat apa yang dilakukan oleh bank sentral lain, misalnya ECB atau BOE yang masih lebih hawkish dibanding The Fed ya. Apalagi dengan manufacturing PMI mereka yang tadi malam dirilis dan semuanya lebih baik dibanding perkiraan ataupun dibanding bulan sebelumnya, tentunya ini mendorong aliran modal masuk ke negara-negara tersebut, apakah itu di Eropa ataupun di British Pound. Jadi ini yang juga mendorong USD Index-nya agak mengalami penurunan ya dalam 2 minggu terakhir. Dari 106 sekarang sudah mendekati 105 atau bahkan di 103. Dan tentunya ini hal positif bagi rupiah ya secara global. Tapi di sisi lain secara fundamental yang menjadi kekhawatiran bagi kita adalah adanya capital defisit, capital current account deficit.
di Indonesia. Dan karena account defisit ini tentunya mendorong fundamental rupiahnya mengalami tekanan ya. Dan ini yang mendorong rupiah kita kalau saya lihat mengalami depresiasi dalam beberapa hari terakhir walaupun USD indeksnya mengalami penurunan. Jadi mungkin ini yang perlu diperhatikan ke depan ya Mbak Nike. Baik, Anda sendiri melihat apakah ada ruang bagi Bank Indonesia mungkin untuk bisa memangkas suku bunganya lebih dulu daripada The Fed? Ada. Saya melihat hal tersebut ada. Pertama, kalau kita lihat dari biasanya kalau Bank Indonesia itu kan targetnya adalah inflation targeting. Kalau inflationnya sekarang di 2,6% atau masih di target mereka dan kami harapkan di tahun mendatang juga akan lebih rendah jika cuacanya lebih bersahabat, jika volatile food-nya juga lebih terjaga, harusnya inflasi kita bisa di bawah 2,5% di tahun depan. Harapannya ini juga akan dibantu dengan imported inflation kita yang tidak besar. Apalagi kalau melihat dari kalau imported inflation kita kan kebanyakan impor kita dari China ya. Dengan China yang terdepresiasi, saya pikir mungkin kekhawatiran imported inflation juga bisa lebih rendah. Nah, di sisi lain, mungkin yang perlu diperhatikan adalah prostability yang juga dijadikan stance oleh Bank Indonesia. Kalau dengan rupiah yang stabil, harapannya USD indeksnya nggak bergejolak sangat besar atau volatilitas sangat besar sehingga stabilitas rupiah juga bisa terjadi. Saya harap mungkin jika juga didorong dengan trade surplus kita yang lebih baik di kuartal 4 ataupun mungkin nanti di bulan pertama dan kedua 2024, harapannya current account deficit akan mulai menurun atau mungkin sudah mulai surplus di kuartal 4 ini dan di kuartal 1 2024. Saya pikir kalau itu terjadi, fundamental rupiah harusnya sudah sangat baik dan pada saat itu harusnya BI sudah bisa menurunkan suku bunga acuan lebih duluan, bisa di akhir kuartal 1 di 2024 dengan catatan sekali lagi inflasi dan rupiahnya terjaga.